Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada keluarga besar Bapak Dr. Imam yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Terkhusus mohon doa kepada Ananda Muhammad Faiza Arsyaka yang hari ini, yang dikhitannya sudah lama, tapi hari ini dengan tasyakurannya kita minta kepada Allah mudah-mudahan beliau dijadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang insyaallah mudah-mudahan menjadi anak yang dapat menyenangkan hati kedua orang tua, yang insyaallah, dan juga kita minta kepada Allah mudah-mudahan beliau menjadi anak yang dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus mohon al-Fatihah untuk Ibu Hajah Sofa Marwa binti Haji Abbas dan juga Haji Selamat bin Haji, ini tulisannya dokter jadi bingung kitanya. Termasuk juga Al-Fatihah terkhusus kepada Haji Faisal dan juga Ibu Hajah Nurjana. Insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, ditempatkan di syurga yang tertinggi di hadapan Allah bersama kekasihnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat.
Nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah berkah daripada acara ini. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah berkah kemuliaan di malam ini. Tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah menggiring kita keluar dari rumah ke dalam majlis yang penuh dalam kemuliaan. Tidak akan pernah mudah seseorang akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Jika orang tersebut tidak mendapatkan izin, maka orang tersebut tidak akan pernah dimuliakan oleh Allah. Tapi di hari ini, semua yang hadir dalam majlis ini tidak terkecuali, baik yang dekat, yang jauh, semua akan dimuliakan oleh Allah. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis yang terhormat seperti di malam ini kecuali Allah menitipkan satu penghormatan agar hamba Allah lainnya memberikan penghormatan sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan terhormat. Insya. Saya mau tanya, hadir di dalam tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita gembira? Apa? Tadi kita baca salawat enggak? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, jika seorang hamba bersalawat kepada Nabi, itu namanya doa. Namanya doa. Jika malaikat bersalawat kepada Nabi, itu berupa istighfar atau mohon ampunan Allah. Yang ketiga, apabila Allah yang bersalawat kepada Nabi, ini namanya rahmah atau kasih sayang. Jadi mau nggak mau pulang dari tempat ini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pulang dari tempat ini dosa kita yang kecil maupun yang besar semua diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, Allah akan curahkan rahmat ke dalam hati kita sehingga kita pantas mendapatkan hidayah Allah dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Senang apa enggak? Saya mau tanya, kira-kira yang hadir segini banyak datang ke sini bawa dosa apa enggak ya? Dikit apa banyak? Jujur? Enggak bohong? Yakin? Duit bawa duit? Banyakan mana duit sama dosa? Benar. Alhamdulillah. Cuman orang Banjarharjo banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana mah banyak dosa, mah astagfirullah. Tapi nggak apa-apa kalau masih ngaku alhamdulillah. Kenapa? Masih ada iman yang Allah berikan kepada kita. Termasuk orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang beriman. Hari ini dokter berserta keluarga mengucapkan syukur kepada Allah. Kita diajak semuanya ke dalam majlis ini semata untuk sama-sama berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah sebagaimana yang telah dijanjikan, peringatan yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'adzana rabbukum, kalau bukan karena izin dari Allah, nggak akan mudah kita bersyukur kepada Allah. Tidak akan pernah saat di mana orang yang mendapatkan nikmat gampang bersyukur kepada Allah. Semua atas izin Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Orang yang kufur akan yang disiapkan oleh Allah adalah siksaan yang amat pedih. Allah katakan. Ini adalah kesempurnaan Allah dan Nabi. Nabi diciptakan oleh Allah di dunia ini menyampaikan tidak pernah untuk menakut-nakuti, enggak pernah.
Tapi Nabi diciptakan oleh Allah untuk menebarkan satu peringatan dan memberikan kabar gembira. Untuk siapa? Orang yang diinginkan oleh Allah, yang dititipkan iman di dalam hatinya. Insya. Paham sampai sini? Paham belum? Belum? Budek kali ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, siapa manusia yang paling pandai bersyukur? Tidak ada manusia yang paling pandai bersyukur kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak tanda syukurnya Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana kalau lagi disiksa, dianiaya, tetap syukur sama Allah. Contoh, Nabi setiap sholat subuh keluar dari rumah, lewat satu rumah nenek Yahudi. Kerjaannya orang ini nenek Yahudi, tiap hari nggak bisa ngelihat Nabi diludahin. Tiap hari ada ibu-ibu sini kerjaan yang begitu, Bu. Tiap tetangga lewat ngeludahin. Ada. Oh, nggak ada di sini orang-orang baik. Tiap kali lewat Nabi diludahin. Nabi senyum, Nabi elap dengan sorbannya. Dengan mengucapkan doa, semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Masih syukur sama Allah. Kenapa? Kalau ada yang ngebenci kita, maaf beribu maaf. Kalau ada manusia yang membenci manusia lain, syukur kita sama Allah. Kenapa? Ini namanya ibadah tambahan. Kita nggak usah repot ngebenci dia. Mau ngapain? Kita nggak ada waktu ngebenci orang. Tapi kita untuk memberikan tebaran kasih sayang kepada hamba Allah lainnya, insya. Kadang manusia, Nabi ini dibencinya luar biasa. Dulu sebelum Nabi diberikan satu wahyu, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad paling disayang, paling dicintai. Begitu menyampaikan tentang risalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menebarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibencinya Nabi luar biasa. Bisa kebayang, Nabi ngakurin 4 suku. Yang ada di Mekah 4 suku diakurin sama Nabi. Nabi bukan orang yang egois. Nabi bersyukur Allah berikan satu kewenangan agar orang lain memberikan rasa sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saat ini nenek tua ngeludahin Nabi. Tiap hari Nabi nggak muter lewat jalan lain, nggak. Beda sama kita. Hari ini kita lewat gang sini, oh nih orang ngeludahin saya, besok lewat gang sana aja. Nabi lewatnya gang itu lagi, gang itu lagi. Dan tiap hari Nabi jalan bukan makin menjauh, makin mendekat. Sampai jaraknya itu, kalau dia ngeludah nggak pakai tenaga. Kalau ngeludah nggak pakai, ngeri juga ya. Ibu yang di situ bisa pindah ke sini nggak? Bisa nggak? Nggak mungkin ya. Ini kalau besok ada di berita kan nggak lucu. Ceramah Habib Rifki, jamaah terlindas bis. Nauzubillahimin. Kan ngeri juga. Pak dokter besok-besok di lapangan aja Pak dokter ah. Ngeri. Terusin nggak nih? Bu nggak apa-apa Bu. Nggak bisa duduk ya. Pahalanya banyakan. Yang lain duduk soalnya ibu berdiri. Masya Allah, ntar di sorga ibu doang yang berdiri, yang lain duduk. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai Nabi lewatnya itu jaraknya nggak begitu jauh. Sampai sahabat bingung sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang di mana-mana kalau disiksa jalannya jauh, muter, jangan makin dekat. Apa kata Nabi? Aku khawatir jika aku melangkahkan kakiku agak jauh, ini nenek berusaha akan datang kepadaku dan meludahiku. Setiap langkahnya aku khawatir kalau dia tersandung jatuh itu dosa untukku. Kenapa? Menggagalkan hajatnya. Nabi lo, Nabi, oi. Pak, Bapak, kalau model kita Pak,
Ada orang lewat, kita diludahin. Tuh orang kita apain Pak? Apa? Kepret. Ngeri amat. Pasti dibalas sama kita Pak. Tapi Nabi enggak, Nabi ngedoain. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari ini nenek absen. Kok enggak ada ngeludahin Nabi? Nabi enggak diludahin orang, khawatir. Sampai tanya sama sahabat, wahai sahabatku, ada nggak ngelihat nenek yang biasa nyapu depan rumahnya? Tuh lihat tuh, Nabi Muhammad ngomong orangnya tuh nggak pernah kejelekan. Nggak bisa aja Nabi bilang, tahu nggak nenek-nenek yang biasa ngeludahin aku? Tapi Nabi nggak bilang, ditutup aibnya. Aibnya nggak dibuka. Kalau kita mah tukang bongkar aib orang, betul nggak? Neng, tahu nggak? Suami saya mah tompelnya gede banget. Ya sama bang, kalau di saya mah, istri saya mah ada kutilnya. Aib. Orang pada demen banget bongkar-bongkar aib orang ya. Orang yang tidak menutupi aib hamba Allah lainnya, seorang mukmin lainnya, maka Allah akan buka aibnya dunia maupun akhirat. Naudzubillahi min. Makanya hati-hati. Gak ada orang di dunia gak ada aibnya. Ada gak? Ini apalagi yang model begini nih mak-mak. Ya. Aibnya banyak banget. Saya kasih nasihat boleh nggak Bu? Bodoh amat boleh nggak boleh, pokoknya gue nasehatin. Bu, di rumah tangga ada aib nggak Bu? Ibu ada aibnya nggak? Ada satu nasihat dari seorang waliyah, seorang wanita waliyah, solehah. Beliau mengamanahkan kepada putrinya yang mau menikah. Nak, jangan pernah tercium bau dirimu di hadapan suaminya. Lu bagaimana lu? Pak, lu jawab yang jujur Pak. Lu ngendus bini lu bagaimana? Sangit ya? Bu, yang wangi. Bapak terakhir cium istri wangi kapan? Malam pertama. Pengantin baru mah wangi banget kayak kuburan baru. Dapat punya anak mulai balpirik, cap kampak. Paling wangi fresh care. Begitu diendus tetap pedes. Bu, yang wangi ya. Yang wangi. Tuh satu amanah. Yang kedua, aibnya apa lagi? Jangan kalian membuka mulut kalian di hadapan suami nguap. Oi, nguap. Begitu awal-awal nikah. Begitu udah kelamaan setahun 2 tahun, wah, kayak kudanil. Aib nggak boleh. Secantik apapun seorang wanita kalau udah nguap, laki juga ilfil. Betul Pak. Yang ketiga, betahak, sendawa. Apa kalau di sini sebutnya? Sama aja udah. Terap. Gak boleh. Betahak di depan suami nggak boleh. Tutup. Bersin aja nggak boleh, apalagi waktu awal kenalan, mau dilamar, tiba-tiba lagi ngobrol asik kabur. Neng kemana Neng? Maaf tadi buang angin. Begitu udah kawin belok dikit berapat beropot. Ngedol pada pantatnya. Aib nggak boleh. Itu aib, ibu aib. Jangan, perempuan banyak amat aturannya. Emang di dunia banyak aturan, di akhirat urusan suami. Paham ya Bu? Paham sampai sini? Udah paham, saya baca doa. Paham belum? Budeg. Bu, amanah ya, dijaga ya.
Yang kedua, setelah bau badan apalagi? Dandan. Dandan. Dandan kondangan doang. Pakai lipstik menor banget. Pipi dibedakin, wah Allah, ditepok ngebul. Giliran habis yang beli, emang gak ada otak emang nih orang. Bu, dandan. Minimal pakai lipstik aja. Suami Pak, kita ngelihat wanita cantik senang apa enggak? Senang apa enggak? Pak, lu kok malu-malu sih? Ini saya lagi belain ini. Bapak ngelihat wanita cantik seneng enggak? Dandan seneng enggak? Bu, yang namanya laki-laki capek nyari duit dari pagi sampai sore, pulang ke rumah ngelihat istri cantik, capeknya ditinggal di pagar, Bu, nggak diajak masuk. Jujur, nenengin suami. Seneng Pak, ngelihat istri begitu seneng Pak. Bu, ini malam tidur pakai lipstik ya? Hahaha. Benar. Usahain jangan kelihatan pucat. Bu, Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha, seorang istri yang soleha, cintanya sama Nabi, jantung sama hatinya pun diserahin buat Nabi. Kekayaannya 70% tanah Mekah diberikan untuk Nabi dan Allah. Semua dihibahkan. Ya Rasulullah, ini rezeki untuk jalan dakwahmu. Jalan. 70% tanah. Lu baru modal cincin 2 gram aja ngasih modal usaha udah diungkit mulu. Ada di sini yang begitu ada. Ibu sebanyak apapun sujud kepada Allah, sehari 1000 rakaat ijidat sampai pindah. Kalau ngungkit satu kebaikan yang pernah kalian lakukan buat suami, lalu diungkit, gugur semua pahalanya. Gak bakal dihitung sama Allah. Baru ngasih begitu aja songong lu. No, lihat Siti Khadijah, 70% tanah diberikan untuk Nabi. Satu waktu Siti Khadijah sakit 3 bulan gak bangkit dari tempat tidurnya. Begitu Nabi tahu instingnya seorang istri, dipanggil Siti Fatimah, ya Fatimah, hias wajahku, dandani diriku, didandani. Siti Fatimah tanya, ya wahai ibu, engkau sakit, untuk apa engkau dandan? Sebentar lagi ayahmu akan datang. Cepat hias wajahku, didandanin sama Siti Fatimah. Subhanallah, diketuk pintu, assalamualaikum ya ahlal bait. Keluarlah Siti Khadijah, bangkit dari tempat tidurnya, tidak merasakan sakit, buka pintu nyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sakit, oi, sakit. Nggak dilihat sakit sama suaminya. Kita baru apa-apa koyok sedeblak di sini. Kerikan di sini. Usahain jangan pernah terlihat kalau kita tuh lagi sakit. Dandan. Oi. Pak. Bapak. Seneng kan ngelihat istri dandan Pak? Modalin dong PA. Dandan wangi kagak dimodalin. Lipstik aja Pixi udah 125. Belum lagi maskara aja udah ketahuan 220. Belum lagi blush on Pak, 80 warna sekarang ada 875.000. Belum lagi skincare dari 1 juta sampai yang 15 juta ada. Habib kau tahu bini gua? Ya Bu ya, dandan ya, yang cantik ya. Bib, tapi saya punya uang 5.000. Nih suami nih. Minta duit, kalau minta rezeki sama siapa Bu? Hah? Awas lo pada minta sama laki lo ya. Minta duit sama siapa? Sama siapa? Jangan minta sama suami. Mintanya sama Allah. Sholat duha 4, 6, 8, 10, 12. Habis itu baca suratul waqiah. Yang dibuka rezekinya adalah suami. Ini sholat kagak.
Abis ke pasar, masak, tidur, main TikTok, live lagi TikTok. Give dong, give. Amit gue mah. Saya bertahun-tahun di TikTok pernah lihat, tolong dong give saya. Pernah gue begitu, pernah. Amit. Lagi nyapu, nge-live di norak lu, norak. Bukan ibu-ibu di sini, bukan ibu-ibu sono no. Saya tanya, istri lu orang mana? Banjarharjo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Syukur dengan apa yang Allah berikan. Lewat suami keluar duit 5.000. Bib, 5.000 beli lipstik di mana? Nggak mungkin Bib beli lipstik 5.000 perak. Ambil dulu, terima itu rezeki yang halal dari suami, ambil. Terus kemana Bib? Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah kan merah-merah juga bibirnya. Lah kiranya kondangan, kiranya mulutnya udah mau hilang, pulang. Bisa nggak begitu? Harus bisa. Syukur sama Allah. Dengan apa yang Allah telah berikan, alhamdulillah. Kita punya anak. Anak itu rezeki bukan? Syukur nggak milikin anak? Senang apa enggak? Ada orang yang belum punya keturunan sampai gini hari, yang bertahun-tahun nikah belum dikasih keturunan. Tapi sampai sekarang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di sini kalau ada yang belum diberikan keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Yang namanya seseorang dikasih anak itu adalah rezeki. Nabi SAW di dalam hadis Sahih Imam Bukhari, beliau mengatakan, wahai orang tua, didiklah anak-anak kalian sesuai yang apa ada di zamannya. Silahkan didik mereka, nggak apa-apa. Dengan cara apapun silahkan, tapi jangan handphone. Ini handphone mulu. Anak mau makan, nggak dikasih nasi, enggak. Dikasih handphone. Anak rewel, anak nangis. Saya lagi bingung, ini anak udah nggak doyan duit ya. Anak nggak yang doyan duit udah nggak ada. Tahu nggak Bu, paling capek hidup siapa, laki apa perempuan? Mau menang sendiri lu. Bu, tapi emang bener Pak, yang paling capek ya perempuan. Nyapu, ngepel, ngurusin laki, ngurusin keluarga, ngurusin anak. Istri mah capek. Kita disuruh gantian sama istri. Enggak deh Pak, gue mah. Enggak usah jauh, gendong anak aja. Gendong anak. Di sini orang yang badannya sterok yang paling kuat. Gendong anak berapa jam lu paling lama? Berapa? Sejam. Nggak, ngimpi. Ada anak laki geker gitu badannya. Gus Muna, pernah gendong anak. Berapa lama? Setengah jam. Itu juga minta diurut. Gak bakal ada yang kuat. Laki-laki gendong anak Pak. 5 menit kanan, 5 menit kiri. Bulak-balik, putar-putar tuh anak. Tapi kalau udah perempuan menggang anak. Saya pernah ngalamin. Waktu saya jalan-jalan ke Tanah Abang sama istri. Fagi beratnya 8 kilo. Saya beratnya 42 kilo. Lo kebayang kan? Saya bawa tuh Fagi. Saya gendong. Lagi ke Tanah Abang saya panggil. Nih hebatnya perempuan nih Pak. Sini nih. Gantian tuh bawa. Istri bawa Pak. Ini tangan kanan kiri udah ngebet. Saya ngeliatin aja ini istri. Enggak pindah-pindah. Di tangan kiri taruh di pinggul. Betul ya? Sambil jalan saya liatin sejam, 2 jam. Enggak pindah Pak. Hebatnya lagi Pak perempuan. Tangan kiri gendong anak berjam-jam. Tangan kanan sambil milih baju. Tuh hebatnya perempuan. Kita mah gak bisa Pak. Betul gak? Perempuan mah hebat. 1-0 kita kalah Pak. Yang kedua, perempuan Allah ciptakan surga ada di bawah telapak. Ibu perempuan apa laki? Kita punya Pak laki-laki. Surga ada di bawah telapak kaki bapak, ada? Gak ada. 2-0 Pak kita kalah. Jadi jangan main-main sama perempuan Pak. Yang ketiga,
Setiap titel yang diberikan di dunia, seorang laki, lurah, RT, RW, menteri, punya istri, titelnya laki bisa ketempel sama si istri. Betul nggak? Pak dokter, ibu dipanggilnya siapa pak? Padahal ibunya apoteker. Kenapa dipanggil bu dokter? Karena istrinya, titel suami bisa dipakai Pak Lurah, punya istri, dipanggilnya siapa? Coba kalau istrinya yang jadi yang istrinya jadi lurah, bapaknya dipanggil siapa? Nggak mungkin dipanggil Pak Lurah, Pak Haji. Betul nggak? Lakinya menteri, istrinya dipanggil siapa? Jabatan laki bisa ditempel sama berapa kosong? 3-0 pak, kita kalah. Tapi ingat wahai perempuan, surga ada di bawah telapak kaki kalian. Jika ridha Allah sebelum kalian menikah terletak kepada orang tua, tapi tatkala seorang laki-laki datang kepada kalian mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridha Allah yang terletak kepada orang tua pindah ridha Allah kepada surga seorang istri ada sama kunci surga seorang istri ada sama 8-3 pak, kita menang. Gue laki masih gue mau jatohin laki kagak mungkin. Coba kalau perempuan yang ceramah ustazah, paling gak enak. Kemarin saya ketemu tuh ada satu ustazah, ada satu jamaah nanya, ustazah saya punya istri, saya punya suami gak pernah sholat. Suami saya tukang mabok, ahli maksiat. Apa jawaban ustazah? Yang begitu mah ceraiin aja lah. Gampang amat. Di dalam agama, mau sebejat apapun seorang laki-laki, seorang suami, kunci kesuksesan istri tetap harus taat kepada Gak boleh. Bib suami saya gak sholat, bib suami saya gak kerja, bib suami saya ahli maksiat. Tetap seorang istri wajib tak. Karena doa seorang istri bisa menembus langit, memberikan hidayah yang Allah berikan kepada Jadi jangan tuntut macam-macam. Bib, suami saya nggak sholat, urusan dia sama Allah. Kalau istri nggak sholat, urusan suami dunia, urusan akhirat. Makanya bu, di dunia ini paling capek, tapi di neraka paling banyak laki apa perempuan bu? Hah? Ih, lo kompak ya? Tahu di neraka banyak perempuan? Tahu? Nggak takut? Orang cuman Banjarharjo doang disebut di neraka paling banyak perempuan, mesem. Oh pantesan. Perempuan kalau di dapur lama ya pak ya. Ternyata lagi terapi neraka. Bu, mau masuk surga? Ngimpi. Seorang istri yang namanya mau masuk surga harus taat sama suami. Allah berikan kita anak, didik yang baik, handphonenya jauhin. Jauhin. Kenapa? Anak itu fitnah dunia, fitnah akhir. Bib, itu kan anak rezeki dari Allah. Ya. Kenapa menjadi fitnah di dunia? Maaf, Allahumma ini anak badungnya setengah mati. Lewat rumah tetangga nggak bisa ngeliat batu, ada genteng, main sambit aja. Yang punya rumah keluar, marah apa enggak? Yang ditanya siapa? Hei, anak siapa itu? Tuh. Betul nggak? Bener nggak? Coba kalau anaknya baik, sholat, ngaji, rankingnya tinggi. Yang ditanya, nak, namanya siapa nak? Tinggalnya di mana nak? Sekolahnya di mana? Orang tuanya nggak ditanya. Giliran yang badung yang ditanya, anak saha eta. Betul tuh? Ada di sini yang begitu ada. Anak itu fitnah dunia, fitnah. Bu, alasannya ibu lagi kondangan, lagi ngantri makanan, anak rewel, dikasih duit, permen apa handphone. Ibu lagi ngobrol sama temen, lagi asik ngegibah. Anak ngerengek, dikasih duit, permen apa handphone. Alasannya apa sih bu? Anak kan mau makan nih. Ya, disuapin. Tangan anak lagi megang apa bu? Oh,
Alasannya apa Bu? Dikit-dikit handphone, kasih handphone. Apa alasannya? Biar apa? Biar anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng mau. Cekek Bu. Mana ada anak kecil anteng? Gak ada anak kecil anteng. Lari-larian, pecacal, pecicil, wajar. Namanya juga anak. Makanya sorga ada di bawah telapak kaki ibu. Tenang Pak, gue belain lu. Emang bapaknya juga sih yang ngisiin kuota. Kalau sekarang, kalau dulu kita tahu Allah mengatakan surga itu ada di bawah telapak kaki. Itu dulu. Sekarang surganya seorang ibu, Masya Allah, ada di ujung kuota. Kuotanya ada, aman. Nggak kiamat. Maaf, dulu. Cara ngedidik anak ini beda dulu sama sekarang. Maaf, kita flashback dulu boleh ya? Kita ingat masa lalu boleh? Bapak pernah ingat main mobil-mobilan dari dus rokok Pak? Ingat? Dus gudang garam dipakein kerop jadiin ban. Pernah ya Pak ya? Kalau gudang garam lewat, tahu-tahu teman bawa dusnya Marlboro. Kita nyebutnya apa itu mobil? Ferrari ini lewat. Marlboro mahal Sa. Kalau dulu ada yang main begitu, ada anak sekarang yang main begitu. Dulu ada yang main gangsing. Anak sekarang ada yang main gangsing? Nggak ada. Dulu ada genteng disusun 7, dilempar batu, habis itu ngumpet. Apa namanya di sini? Kalau di Jakarta sebutnya tak batu 7. Apa? Iya, terus begitu lempar, yang jaga, ya kita ngumpetnya jauh-jauh banget. Ada yang pulang ke rumah tidur siang. Benar nggak? Ada yang main sekarang begitu. Kelereng. Ini kelereng kita paling culas Pak. Permainan paling culas kelereng. Yang kita cari teman yang bodoh mainnya. Kita menang, kita jual ke dia. Betul nggak? Sarua aing juga. Bener ya? Ada anak sekarang yang begitu. Dulu ada ban bekas, ban motor bekas. Modalnya kayu, kita dorong. Betul? Kita kejar. Ayo adu balap, siapa roda yang paling kenceng? Nah lu yang dorong. Lu yang dorong, lu yang kejar. Kalau dipikir blow on ya. Dia yang kenceng, dia yang kejar. Betul nggak? Dan yang dulu anak-anak, ini model kayak kita nih Pak. Kalau saya buka dengkul Bapak semuanya ada koinan. Betul? Di sini pernah jahitan ya Pak. Anak laki dulu mah badung. Sini besot, sini besot. Anak sekarang kakinya pada halus. Kayak kaki meja. Kenapa? Jempolnya pada kapalan. Betul ya? Betul ya, hati-hati ya Bu. Pak, maaf. Belum lama di Jakarta, di belakang rumah mamah saya. Di Jakarta. Anak umur 4 tahun Pak. Hobinya main handphone. Alhamdulillah, subhanallah. Syaraf kepalanya terkena. Dan sampai akhirnya walaupun handphone yang gak ada, tangannya tetap bergerak Pak. Lu kasih lagi handphone, kasih. Yang kedua, salah satu keluarga saya, matanya umur 6 tahun sudah dapat kena salah satu penyakit yang namanya rabun ayam. Tahu rabun? Kalau udah malam gelap. Sore udah gak kelihatan. Kenapa? Setiap hari kurang lebih 24 jam main handphone. Tidurnya aja males. Kasih lagi handphone Bu, kasih. Kasih gak apa-apa. Biar buta sekalian. Maaf. Coba kalau kita ajarin itu anak ngaji. Baca Quran. Sholatnya diliatin. Ya Allah Bu, Pak, senang banget kalau malam Jumat ngelihat anak buka satu kamar lagi baca Yasin. Buka satu kamar lagi baca Waqiah. Buka satu kamar anak lagi baca Maulid. Coba kita bisa kebayang kapan kita punya anak yang begini. Semua pendidikan itu dari orang tua. Ajarkan sunnah Rasulullah. Ajarkan tentang mereka Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ajarkan mereka. Jangan sekira-kira semua handphone. Dulu kita jadi orang tua ini gila. Sampai sekarang kita masih gila jadi orang tua. Betul nggak? Buat anak apaan aja kita kasih. Betul? Salah. Harusnya dia mau minta apa? Ambil wudhu, sholat. Nah 2 rakaat minta sama Allah. Itu ajarkan mereka. Dulu kita mah gila.
jadi orang tua kita dulu nih kalau anak mau makan dikejar-kejar. Nah makan dulu nak, lagi naik sepeda, kejar, nah hati-hati jatuh. Itu dulu, betul nggak? Ada sekarang ibu-ibu yang keluarin sepeda roda 3 sambil nyuapin anak. Ada. Dulu orang tua kita mah gila. Sampai sekarang orang tua kita nih orang tua gila. Banyak lagu-lagu macam-macam keluar otodidak dari orang tua gila. Yang pertama, maaf bu, anak habis mandi kenapa dikotorin lagi bu? Sadar nggak? Nggak sadar ya? Udah mandi, udah bersih, mukanya dibedakin sampai ke semek. Gelo nggak? Padahal dibersihin kan? Udah dimandiin kan? Kenapa mukanya dicemongin begitu? Hah? Itu bedak-bedak wangi dipakai dikit rata tetap wangi. Maaf kalau lagi penuh begitu muka. Kalau orangnya lagi ya ini anak nggak sakit pilek nggak apa-apa. Kalau ini anak lagi pilek. Ini ingus kelihatan banget jalannya. Gila nggak tuh orang tua? Yang kedua, anak kalau lagi dimandiin ditaruh di bak pakai air anget. Bapak juga pernah gila. Betul nggak? Anak lagi dimandiin di bak. Dulu nih orang tua dulu. Sambil di... Ada lagunya tuh bu. Tahu lagunya? Bebek mandi di pakai sabun. Ini orang tua yang paling nggak punya otak. Anak sendiri dibilang bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Ini orang tua gelo. Selesai dimandiin, taruh di dalam kamar. Perlakin kasurnya, taruh nih anak, diminyak telonin, dibedakin. Yang namanya bayi, kena kulit kita dewasa, geli. Kulit kita ini kasar. Begitu kita pegang badannya, dia goyang, tangan goyang, kaki goyang. Saking ngelihat senangnya, gila kita. Kali di Banjarharjo ada tahu siapa pencipta lagu ini? Mungkin ada yang tahu. Kalau saya sih nggak tahu siapa penciptanya. Tahu lagunya? Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Siapa ciptanya nih lagu? Siapa yang ciptain? Orang tua PA. Ini ada lagu, ada lanjutannya Pak Bu. Ada lanjutannya. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa tuh? Yang mandiin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Astagfirullahaladzim. Orang tua saking gilanya buat tapi ada anak sekarang yang ridho gila buat orang tua. Yang ridho nyari rezeki halal buat orang tuanya. Ada anak sekarang yang bisa membahagiakan orang tua dengan rasa tersenyum. Nah, ingat, hati-hati. Sebanyak apapun uang kalian yang kalian punya. Memberangkatkan haji sebagaimanapun orang tua kalian. Dari Mekah sampai ke Indonesia. Dari Indonesia sampai ke Mekah. Tidak turun dari gendongan. Satu aja. Kita menyayat hati orang tua. Wallahi haram surga untuk kalian, kata Imam Syafi'i. Sebanyak apapun uang kita belanjain. Kita bawa orang tua kita berangkat haji dari negeri kita sampai ke Mekah, sampai balik lagi ke negeri kita. Kalau kita nyayatin hati orang tua sampai netesin air mata, wallahi haram surga untuk kalian, kata Imam Syafi'i. Ada lagi yang mengatakan, satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku sudah dapat membalas budi orang tuaku? Apa yang kau lakukan? Aku membawa orang tuaku dari negeri Syam sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri Syam. Tidak turun dari gendonganku ya Rasulullah. Apakah aku telah dikatakan menjadi anak yang dapat membalas, yang sudah membalas apa yang telah orang tuaku berikan kepadaku? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, wallahi, dengan bersumpah Nabi Muhammad mengatakan, wallahi, apa yang kau lakukan? Engkau membawa gendongan orang tuamu dari Mekah sampai dari mulai Syam sampai ke Mekah sampai kembali lagi ke Syam, tidak turun dari gendonganmu. Apa yang kau lakukan? Wallahi, belum dapat membalas satu hembusan saat engkau dilahirkan ke dunia. Satu hembusan nafas kita belum. Jaga orang tua kita, sayangin orang tua kita, junjung tinggi orang tua kita. Wallahi, hidup nggak akan berkah kalau bukan karena orang tua dalam doanya. Kita yang namanya anak tiap hari kita ngejalanin
Kita nggak pernah mikirin orang tua. Tapi ingat, orang tua kita sejauh apapun, anak pasti ada di dalam pikirannya. Pasti anak ada di dalam hatinya. Kita tidur terlelap, orang tua kita sujud di dalam doa, mengangkat dua belah tangan. Sampai Nabi SAW mengatakan, wahai para anak, wahai kalian semua sebagai anak, apa yang kalian doakan kepada orang tua kalian, satu kali dalam setiap sholat, satu kali kalian berdoa kepada orang tua. Selama 5 waktu kita setelah sholat kita berdoa. Apa kata Nabi? Masih golongan kalian adalah anak-anak yang durhaka. Lalu bagaimana caranya kita mendoakan orang tua kita dengan sempurna? Baca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani. Kalau selesai sholat bacanya 5. Kalau 5 waktu jadi berapa kali kita? Ila akhir, baca doa ini akhir ditutup. Innaka la tukhliful mi'ad, Rabbighfirli wali walidayya, dibaca 5 kali juga. Kalau ini semua kita jalanin, berarti berapa kali sehari kita doain orang tua kita? 50 kali doain orang tua. Nggak mungkin satu aja nggak nyangkut kepada Allah agar semua dosa orang. Apa hari lagi? Di akhir bulan Dzulhijjah. Jangan pernah lepas. Dan di akhir dan tanggal 6 ba'da asar, jangan lupa baca doa akhir Kenapa? Tutup akhir tahun ini dengan sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang baik akan membuat kita baik. Baiknya dalam arti apa? Kematian kita Allah jadikan kematian yang baik. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang mengingat Allah. Dan di awal tahun berdoa kepada Allah. Agar satu tahun ini Allah jauhkan kita dari bala. Allah jauhkan kita dari bencana. Allah jauhkan kita dari perceraian. Allah jauhkan kita dari segala bentuk musibah. Allah jadikan Indonesia negara yang baldatun thayyibatun warabun. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan negeri ini dari segala benturan-benturan, fitnahan-fitnahan. Amin ya Rabbal. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah berikan kita hidayah. Didik anak-anak kita, didik istri kita, didik suami kita. Agar apa? Agar semua satu keluarga dekat kepada Allah. Insya. Saya mau ngajak baca salawat mau. Tapi bacanya yang keras ya. Salawat Busyra hafal nggak? Hafal nggak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa talabatna min yaumina hadha illa yaumil. Nah, saya dapat ijazah salawat ini. Adalah yang mengarang daripada salawat ini. Ini salawat ini paling ampuh. 10 kali setiap selesai salat. Hajat kita insya Allah cepat dikabulin sama Allah. Yuk baca kita sama-sama yuk. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa auladana suaranya. Allahumma salli wa sallim wa ahlana wa auladana wa jami'a wa muallimina wa talabatna
suaranya yuk. Allah ala Muhammadin wa dawaiha abadan
Sama-sama ya. Iku saking ulama awe pitutur ikan dadi jujur. Iku saking ikan dadi jujur. Moga-moga sama-sama yuk. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan karimatan bintawadi mulki kurang keras.
الرسول والمأمول وصل شان الظهران وباتنا في الدين والدنيا والآخرة لا فئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضجاء والحداء والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحم الندين ولمدحا بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البالوي الشفاعة يا البالوي الشفاعة يا البالوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة